Selamat datang di podcast Dokter Ilmu Lingkungan. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang Solo sebagai kota MICE, di mana tentunya akan berdampak sekali kepada sektor perekonomian dan perkembangan wilayah Solo. Akan tetapi di balik hal tersebut, tentu akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi, salah satunya di sektor lingkungan. Untuk itu, narasumber kita pada hari ini seorang ibu yang sangat kompeten di bidang lingkungan hidup dan tentunya juga sebagai Serikadi Lingkungan Hidup, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ibu Kristiana Haryanti, API MSI MM. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Mbak Tia sudah mengundang. Iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Dokter Ilmu Lingkungan. Ini adalah podcast yang pertama loh Bu. Oh ya? Ini luar biasa, terima kasih sekali. sesi satu bersama Ibu dengan narasumber yang sangat luar biasa ya. Untuk kami sangat berterima kasih dan appreciate sekali Ibu hadir di podcast kami. Pada kesempatan kali ini Bu, kita tuh akan bahas tentang MICE ya. Solo itu kan kota MICE, yang banyak sekali event-event, meeting, exhibition, convention yang ada di kota ini. Tentunya hal tersebut akan berdampak ya Bu, salah satunya itu di sektor lingkungan hidup. Nah, tapi sebelum kita mengupas tuntas hal itu, mungkin apakah Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana Solo itu sebagai kota MICE dan sebetulnya apa sih MICE itu? Oke. Terima kasih Mbak Tia. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Mbak Tia dan tentunya program Dokter Ilmu Lingkungan UNS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi mewakili pemerintah kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang tadi diinformasikan yang pertama kali loh. Wah, luar biasa. Karena memang saya itu semakin tambah jadi semangat ketika semua orang itu sangat peduli, care terhadap lingkungan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk apa yang kita lakukan hari ini luar biasa sekali. Ini yang pertama, Mbak Tia. Yang berikutnya tadi terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Tia. Opo to kuwi MICE? Iya. Seperti yang tadi sudah dicuplik sedikit oleh Mbak Tia. MICE itu meeting, kemudian insentif, convention, and exhibition. Nah, ini kegiatan yang secara kalau bahasa Indonesianya gitu, meeting sudah jelas, pertemuan nih. Insentif sudah jelas memberikan sesuatu yang lebih. Kemudian convention sudah pasti dalam meeting dalam jumlah yang lebih besar, apalagi exhibition. Nah, ini sudah pasti untuk Kota Solo sangat sangat positif gitu dan sangat gayung bersambut dengan kondisi Kota Surakarta gitu, karena dengan adanya MICE ini tentunya akan sangat-sangat mendukung untuk industri pariwisatanya Surakarta, karena memang Surakarta itu nggak punya sumber daya alam apapun ya, betul. Kecuali yang bisa kita banggakan pariwisata, kemudian perdagangannya dan jasa. Sehingga dengan adanya MICE ini nantinya itu sangat mendukung 3 potensi yang kita punyai ini di Kota Surakarta. Nah, ini apa saja? Tentunya banyak hal nanti yang bisa dengan adanya MICE ini banyak kegiatan positif atau manfaat yang kita dapatkan. Ini bisa mendorong pengembangan destinasi sudah pasti tadi karena kita potensi kita di pariwisata. Kemudian ada lapangan pekerjaan sudah pasti dengan banyaknya nanti pertemuan, kemudian hotel, rumah resto, rumah makan itu sudah pasti akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Kemudian perkembangan investasi asing sudah pasti karena orang begitu Solo rame nih, ya pasti investasi ini akan tertarik ke Solo, apapun yang bisa dilakukan, minimal perdagangan tadi kan. Kemudian berbagi pengalaman, peluang sekali ini, karena dengan adanya meeting yang ada di Solo ini sudah secara tidak langsung ini akan memberikan tambahan pengalaman, khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta
Dan bahkan siapapun yang melakukan meeting di Solo, karena fenomenanya ini meeting yang dilakukan ini yang levelnya sudah nggak lagi hanya Solo Raya, ini sudah nasional Internasional, bahkan Ibu. internasional, dan mengembangkan jaringan sudah pasti, karena ketika kita membuka diri untuk MICE tadi itu sudah pasti kita akan jaringan kita akan semakin luas, menerima banyak eh, kegiatan banyak orang dari lapisan semuanya tadi yang Ya, saya sampaikan. Dan yang paling penting, tidak kalah pentingnya artinya adalah mengembangkan kapasitas kita. Jadi ya bahasanya dengan banyak orang datang itu ora katrok ya gitu ya. ya, Jadi Kota up to Surakarta date gitu ya, Bu. up to date, karena sedikit banyak itu kita jadi ngerti orang datang ke sini itu agendanya apa itu. Masyarakat umum Mhm. pun mereka juga akan melihat dari mungkin promosinya atau informasi yang Betul. disampaikan melalui apa namanya videotron, melalui baliho atau apapun, Oke. itu minimal masyarakat lihat itu, oh enak ini toh. Nah, ini mungkin Mbak Tia. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, secara langsung maupun tidak langsung berarti dengan adanya Mm-mm. MICE ini kan mendongkrak Betul, potensi yang ada di Kota betul, Solo, betul, sehingga betul. juga mempromot ya, Mm. terutama tadi di sektor perdagangan, jasa, dan perekonomian. Iya. Tapi di samping itu ya Bu Mm-mm. Ana, kan tentunya ada dampak negatif ini, terutama di sektor lingkungan seperti Ibu uh, sampaikan tadi, ketika Solo itu ditingkatkan di sektor MICE ini, tentunya kan tadi ada pembangunan infrastruktur dan Mm-mm. perekonomian yang lebih maju. Ya, tentunya hal itu juga berdampak kepada uh, perubahan penggunaan lahan, saya kira Betul, di Kota Surakarta. betul. Nah, bagaimana menurut Ibu? Padahal Kota Surakarta ini sudah sempit ya, Solo itu lahan terbukanya itu sempit, ditambah Mm-mm. lagi dengan tadi perkembangan pembangunan untuk sektor perekonomian, jasa serta perdagangan. Betul. Ya, menurut Bu Ana bagaimana Iya, tanggapan monggo Ibu? betul, betul, betul. Itu apa ya, satu hal yang boleh dibilang nih dilematis. Ini kita di satu sisi itu sangat tadi yang sudah disampaikan kita di awal ya, kita Ya, sampaikan di awal, ini sangat membantu banyak hal gitu ya. Tapi di satu sisi memang dengan adanya perkembangan atau adanya MICE di Kota Surakarta ini, secara otomatis kita harus membangun beberapa infrastruktur yang memang mendukung dengan adanya MICE. Orang nggak bakalan mau datang dong ketika ke sini tuh transportnya susah, ya fasilitasnya betul. juga nggak nggak tersedia, apalagi bagus, nggak tersedia orang nggak mau gitu ya. Ya tersedia dengan baik tentunya, karena berharap mereka melaksanakan MICE-nya di Solo ini ya nyaman, aman, gampang gitu ya. Nah itu tentunya harus ada dukungan infrastruktur. Ini sudah pasti itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi minimal memang sekarang itu banyak sekali yang eh, hotel-hotel, resto itu yang mempercantik diri, berbenah diri, minimal itu. Jadi itu pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya ini gitu. Minimal Arabnya tuh bahasa Indonesianya apa ya? Halamannya lah ya. Ya, Kalau kita biasa bahasanya Arab, Mbak, Arabnya fasad mungkin ah ya. fasad ya. Terus kemudian terkait dengan transport tadi saya mengatur karena memang banyak hotel yang apa namanya hampir merata di semua sisi di Solo, mau barat, timur, utara, selatan ini sudah mulai merata, sehingga dari sisi transportasi juga harus disiapkan beberapa apa istilahnya halte-halte atau apapun itu harus dibangun untuk Ya, mempermudah apa namanya pengunjung atau siapapun yang menggunakan transportasi kita itu BST, kemudian peningkatan BST, kemudian KRL itu, kemudiannya di Solo itu secara kebetulan enaknya meeting di Solo itu bandara dekat, stasiun dekat, terminal dekat. Nah, itu sudah merupakan kemudahan yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau tidak didukung dengan fasilitas yang lainnya, yang mendukung juga itu akhirnya bukan menjadi hal yang positif gitu. Artinya iya. dukungan itu sangat penting untuk menjadikan sesuatu yang sudah kita miliki ini kemudian menjadi positif dan lebih berarti. Nah, dengan itu tidak sekali lagi itu tidak bisa dipungkiri, dan di Solo juga sedang berbenah dengan beberapa
kegiatan pembangunan infrastruktur, ada 17 prioritas pembangunan yang sedang giat untuk dilaksanakan. Sebagian besar sudah selesai ya, dan sebagian lagi masih mudah-mudahan akhir tahun ini juga sudah selesai. Ini untuk sekali lagi itu untuk semuanya untuk mendukung MICE sehingga orang semuanya tertarik untuk bisa melakukan kegiatannya di Solo. Hanya tadi yang disampaikan Mbak Tia. Di LH ini jadi semakin kekurangan RTH-nya gitu. Ya, ya. Namun demikian ya kita tetap berupaya dengan apa namanya RTH dalam arti yang lain selain luasan lahannya. Kita masih berupaya dengan itu. Tapi kalau tadi pertanyaannya masih bagaimana terkait dengan itu ya. Jadi intinya ya salah satu hal risiko yang kita terima adalah RTH kita menjadi semakin berkurang. Iya, Mbak Tia. Oke, iya baik Bu. Tapi mungkin ini ya Bu, ada mekanisme lain atau inovasi lain yang bisa dilakukan karena RTH kita tuh semakin berkurang. Jadi mungkin di setiap bangunan atau apapun bentuknya itu mungkin kita bisa inisiatif atau memberikan wacana bagi mereka untuk tetap menjaga itu. Jadi mereka tetap membuat ruang terbuka hijau tapi di halaman yang mereka bangun gitu. Itu mungkin nggak Bu, atau rooftop atau vertical garden gitu? Iya, iya, iya. Ibu bagaimana? Betul, ini loh enaknya ngobrol sama teman yang memang peduli terhadap lingkungan. Sudah tahu ini Mbak Tia ini apa yang harus dilakukan Ya, itu ya. caranya Itu kita harus memang bersinergi ya, nah Bu, ya. iya, itu pertama kita harus pahamkan dulu. Harus pahamkan dulu. Karena sebagian orang atau sebagian masyarakat kita atau siapapun itu masih belum begitu nyentel gitu ya terkait dengan bagaimana peduli terhadap lingkungan. Bagaimana pentingnya lingkungan. Jadi mungkin sebagian orang berpikir terkait dengan MICE itu MICE-nya aja dan efek positifnya aja dari sisi ekonomi dan segala macam yang kita sampaikan di awal. Iya, Tapi karena pasti mungkin sebagian lingkungan itu jadi nomor sekian. ya, jadi beberapa ini memang Iya. belum sampai ke sana, belum sampai ke ini piye ini dari sisi lingkungan gitu, karena mungkin memang belum dipahami oleh semua pihak, sehingga yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman dulu ya, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Apakah itu akan disampaikan kepada event organizer yang mau melaksanakan kegiatan di Solo, apakah kepada apa namanya yang mempunyai tempat artinya hotel atau hall tadi atau apapun lah tempat-tempat pertemuan yang ada di Solo, kemudian pihak-pihak manapun yang memang penting untuk diberikan pemahaman, setelah itu baru pastinya kolaborasi tadi gitu, karena memang itu tidak bisa, saya yakin tidak bisa dikerjakan sendiri, harus bersama-sama. Nah tadi yang disampaikan, betul. Minimal kalau itu nanti nyentelnya itu di beberapa OPD teknis terkait, kan pastinya kalau pertemuan seperti itu itu leading sektornya mana misalnya. Nah ini minimal ini teman-teman kalau sudah memahami dan kemudian baru kita kolaborasi ke beberapa pihak tadi. Nah itu yang disampaikan Mbak Tia gitu. Setiap membangun apapun, mau tidak membangun juga merenovasi yang sudah ada kemudian dipercantik seperti yang saya matur tadi, sedang merias diri tadi, yaitu harus disisipkan di sana beberapa hal yang memang itu menunjang untuk keberlangsungan lingkungan kita ini atau bahkan mengembalikan lingkungan kita ini yang sudah tidak seperti dulu gitu. Nah, kalau itu tidak dipahami oleh semua pihak, nanti dengan hiruk pikuknya tadi, nah itu lingkungan kita akan semakin menjadi parah dan kemudian saya yakin menjadi tidak nyaman untuk tadi ditinggali dan tidak nyaman apalagi dilakukan untuk MICE tadi ya, untuk meetingnya, untuk segala macamnya gitu. Ya orang datang kok Solo saiki panas ya misalnya, dan itu kadang tidak disadari sopo sing gawe panas ya kita ini gitu. Nah itu yang perlu dipahamkan, dan kalau secara teknis tadi yang disampaikan Mbak Tia, banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk kalau tadi saya matur secara RTH luasannya, jadi dari kuantitasnya ini memang mau tidak mau kita harus siap untuk menerima risiko. Salah satu risikonya itu. Tapi kita bisa tingkatkan RTH itu dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas dan fungsi ekologisnya ya.
Jadi tadi yang disampaikan Mbak Tia, tetap ayo bikin biopori, bikin sumur resapan, kemudian kita tingkatkan vegetasinya, bisa banyak hal kok kita lakukan. Betul Bu Ana. Iya, bisa vertical garden, bisa dengan pot-pot, bisa Ya. dengan rooftop tadi, kemudian di dalam ruangan itu juga banyak sekali sebetulnya tumbuhan yang bisa hidup dengan baik di dalam ruangan. Sementara beberapa tumbuhan itu, tanaman itu sebetulnya mempunyai fungsi yang luar biasa. Dia bisa menyerap asap, bisa menyerap apa namanya racun, dia bisa mengeluarkan oksigen yang memang betul-betul itu bisa kita manfaatkan. Jadi memang candaane Mbak Dia kalau dari sisi kuantitasnya kita tidak bisa kejar, ya berarti kita kejarnya dari sisi kualitasnya. Gitu. Iya, iya baik Ibu, menarik sekali ya ketika bicara lingkungan tuh kayak nggak ada habisnya Habisnya. gitu loh ya. Berarti mungkin ini ya Ibu, kalau menurut pendapat Ibu, berarti kan kita tuh harus menciptakan kota Solo itu sebagai kota yang bernuansa green meeting gitu ya. Kita kan menuju ke sana, tidak hanya sebagai MICE saja, tapi kita mengemas MICE itu dengan konsep green meeting Betul. sekaligus dengan konsep smart and sustainable event gitu. Nah, seperti kita ketahui ya Bu Ana, kan di Solo tuh banyak event-event tuh, termasuk ada haul, termasuk kayak ada nonton bareng dan lain-lain. Betul. Nah, di samping itu kan ketika banyak masyarakat berkumpul gitu, kadang-kadang itu kan menimbulkan entropi gitu. Mereka kan berkumpul kan gak hanya berkumpul aja untuk menikmati suasana, tapi juga kuliner, kemudian di situ mereka beraktivitas yang lain, ya tentunya kan ada dampak yang ditimbulkan. Salah satunya kan pasti sampah ya Bu. Kadang-kadang tuh mindset mereka tuh belum belum concern ke kalau buang sampah tuh di tempat yang sudah disediakan gitu. Nah itu kan mungkin PR besar ya bagi Bu Ana dan teman-teman dari DLH ini, mungkin setiap bulan atau mungkin bahkan setiap minggu harus berhadapan dengan itu. Itu Bu Ana bagaimana? Siap Mbak Tia. Jadi tadi seperti yang saya matur bahwa Solo itu nggak punya sumber daya alam atau sesuatu yang bisa dijual selain tadi punya tempat, punya wisata, punya perdagangan sama jasa tadi. Sehingga salah satu hal yang bisa dijual mengadakan event. Apapun kita tarik ke Solo. Jangan sampai hari Sabtu Minggu itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah, ini harus ada event yang dilakukan ya, yang diadakan di Solo, sehingga memang salah satunya itu akan mendongkrak ekonomi kita. Banyak pedagang, banyak multi player effect ya yang kita dapat dari event-event itu. Ya tapi ya tapi kembali bahwa lingkungan ini yang kadang-kadang memang belum menjadi perhatian gitu ya. Salah satunya yang disampaikan Mbak Tia tadi, mereka meninggalkan sampah. Nggak hanya itu Mbak, kalau yang eventnya itu ada di jalan, sampai ke jalan, tanduran kami Mbak, diinjek-injek, sampai benar-benar mati, benar-benar sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Ini juga menjadi salah satu risiko gitu. Padahal dulu waktu untuk menata dan membangun itu kan butuh effort ya Bu DLH ya. Luar biasa. Sampai kalau boleh dibilang kami ini memang nggak begitu banyak anggaran yang didapat ya dari APBD. Itu sampai kami berkolaborasi dengan banyak pihak melalui CSR. Kemudian sampai kami itu bahasanya ngeramban tanaman yang gampang untuk kita tanam kembali gitu ya. Intinya kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa kembali menghijaukan, sedikit mempercantik lah daripada melihat tanah yang hanya coklat dan kosong itu kami isi dengan segala sesuatu yang bisa lah ya. Ini kami sampai seperti itu gitu ya. Tapi tidak lama, dalam hitungan detik kalau ada event yang notabene itu masyarakat belum menyadari akan pentingnya yang kami lakukan, yaitu hitungan nggak sampai lama itu sudah hancur yang sudah dilakukan. Nah, ini beberapa waktu yang lalu lah itu terjadi ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, masyarakat sudah lebih paham terkait dengan pentingnya itu gitu. Tapi ya belum belum sesuai harapan kita, Mbak. Jadi kita masih menemukan banyak hal yang kurang pas, termasuk tadi mereka meninggalkan sampah sembarangan.
Terus kemudian tadi merusak tanaman juga, apa namanya, kurang pedulilah terhadap bagaimana tanaman ini, seperti itu tuh masih masih ada. Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebetulnya. Karena kalau hanya DLH saja, ya sangat berat Betul. karena, dengan segala, apa ya, kekurangan yang ada di kami, dengan segala keterbatasan yang ada di kami nih tentunya kalau sak Solo bahasanya, ya ini kami sangat berat sehingga memang butuh sekali, apa namanya, kepedulian, peran serta semua pihak tanpa kecuali. Bahkan dari anak TK pun harus peduli terhadap lingkungan. Ini terbukti dengan adanya Adiwiyata, sekolah-sekolah yang kita dorong untuk mereka memang, apa namanya, berperilaku peduli terhadap lingkungan. Ini sebetulnya upaya untuk mengurangi tadi, supaya harapannya ya kalau semua orang sudah paham, sudah peduli, harapannya nanti ke depan sudah tidak ada lagi yang tadi, yang buang sampah sembarangan, terus kemudian tanaman disakiti bahasanya, kayak gitu Mbak Tia. Iya, bisa merusak estetika ya Bu ya, Betul betul betul, estetika, sehingga orang jadi nggak kemudian kerasan lagi ya, gitu. iya betul, harusnya kan kita sukanya tuh yang hijau-hijau gitu ya, kalau yang Mhm. hijau-hijau kan kadang seger, Iya ayem gitu, iya, adem betul betul. gitu. Katanya bagus juga loh untuk kesehatan mata. Iya, Katanya kayak saya yang udah iya, pakai kacamata ini katanya kalau pagi suruh jalan-jalan ke sawah, lihat, apa, padi yang hijau-hijau itu padi, katanya iya, itu termasuk, apa namanya, relaksasi ya Bu ya. sama anu, apa, kalau sakit itu di ini terus, apa namanya, apa sih istilahnya, pokoknya biar cepet sembuh, apa ya, kok jadi lupa ya Mbak. Ya Iya intinya lupa kalau kita saya, sering melihat itu iya, matanya jadi sehat. Nah kalau di Solo nggak punya sawah mau lihat apa? iya, semua Nah ketutup makanya, bangunan hijau hitam eh gitu ya Bu ya, ya apa nggak coklat, ada dicat semua ini bangunan. nanti di mapping, Terapi. Nah, mau iya, ngomong terapi tadi oh loh, Mbak. terapi, iya, Salah iya. satu terapinya katanya untuk mata itu melihat yang hijau. Itu akan membantu menyehatkan mata. Lah kalau Solo duwe tanduran sithik, ijo sithik wae terus dirusak. Ya. Dirusak, betul. Kayak langsung jadi sedih gitu ya, Bu, ya, kita. Padahal kita mengusahakan itu tuh dengan sekuat tenaga gitu. Iya Jadi, iya iya ya. iya. Mungkin untuk ini Bu, tadi kan Bu Anna sampaikan kalau berarti MICE tentunya kan banyak pendatang nih Mhm. dari berbagai lapisan Mhm masyarakat, dari mhm berbagai kota, dari berbagai mhm. negara. Nah, tadi disampaikan Bu Anna harus ada sistem transport nih yang baik Mhm kan. mhm. Nah, tapi di samping itu walaupun sudah transport kita menuju ke sana ke mekanisme yang baik, tentunya kan ada mungkin dampak polusi ya, Mhm. emisi yang dihasilkan itu Mhm. karena adanya berbagai event, Mhm tidak hanya mhm. dari sektor public transport, dan tidak hanya Mhm. dari transportasi, tentunya Mhm. dari konsumsi energi, bahan bakar itu kan tentunya semakin bertambah, Mhm. khususnya di kota Surakarta ini. Mhm. Nah itu kalau menurut pendapat dan opini Bu Ana bagaimana tentang kita mengendalikan emisi karbon itu tadi? Mhm, betul Mbak. Secara kebetulan ini sekaligus bawa oleh-oleh ya, saya kemarin dari Malaysia bawa oleh-oleh itu, sebetulnya di level internasional itu sudah digalakkan dengan bagaimana kita, bisa melakukan untuk low carbon ya. Nah salah satunya yang disampaikan Mbak Tia ini penyumbangnya kan dari transportasi itu tadi gitu. Eee, diharapkan semuanya bisa mendukung adanya low carbon tadi karena memang sekarang sudah dirasakan cuaca kita itu sudah semakin banyak panasnya daripada ademnya gitu ya. Nah, ini saya melihatnya kalau dari satu sisi untuk transportasi memang iya betul. Sehingga memang untuk apa ya istilahnya untuk nasional ya kita di negara kita ini kita berjuang untuk salah satunya adalah kendaraan listrik lah salah satunya. Kan upaya nih Iya, terutama kalau di ibu kota negara kita enggak ya di Jakarta lah ya. Jakarta sudah Masih akan lupa-lupa berpindah nyebut atau ini ya. gimana? Di Jakarta itu yang masih sampai dengan hari ini kan masih banyak yang paling Mhm. banyak jumlah penduduknya, kemudian transportasinya, yaitu juga dengan mereka adanya apa namanya ganjil genap gitu. Nah itu kan di kota-kota besarnya ya. Kalau di Solo masih toleransi lah ya, belum separah yang di kota-kota yang besar yang lainnya. Tapi Iya, tetap kita harus berusaha karena sekecil apapun yang kita lakukan untuk bisa mengurangi polusi
itu harus dilakukan sekecil apapun kontribusi kita terhadap lingkungan itu harus tetap didorong gitu ya. Yang pertama memang harus ada manajemen transportasi yang lebih baik ya, itu sudah kita lakukan dengan adanya BST, feeder itu sebenarnya kan sudah sudah banyak di Solo. Sistem transport Sistem, terintegrasi iya gitu betul, ya, Bu. itu ya betul. Terus kemudian mungkin juga sudah dilakukan di beberapa daerah, sudah bukan hal yang aneh lagi dengan CFD. Itu sebenarnya kita juga upaya lah ora ketung seminggu sekali, bahasanya seperti itu, untuk mengurangi ora ketung seminggu sekali aja juga hanya 2-3 jam gitu ya. Tapi yang saya matur tadi, sekecil apapun kita harus melakukan upaya untuk mengurangi polusi itu tadi itu. Terus kalau dari sisi lingkungan, sebetulnya polusi udara itu juga akan terbantu dengan adanya tanaman, Mbak. Hijau-hijaunya tapi utama yang menyerap polusi. Itu sebetulnya salah satunya adalah tanaman. Terutama tanaman yang pelindung yang istilahnya yang besar lah ya. Nah, tentunya kita harus care terhadap itu. Betul. Care-nya bagaimana? Ojo kemurungsung, jangan terlalu terlalu respect atau bahkan emosi terhadap ndang dipotong pohone. Pokoknya kemurungsung ya. Kami tahu Kak, ada beberapa pohon yang memang sudah terlalu tajuknya, ini sudah terlalu banyak, rimbun, terlalu panjang, ini memang perlu dilakukan pengurangan karena itu memang berisiko ketika tumbang. Tapi kan tidak semua pohon seperti itu, sehingga ya harapannya jangan terlalu kemurungsung dulu untuk melakukan penebangan. Apalagi mohon maaf sekali, ini penebangannya dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi lah istilahnya. Masih ada opsi-opsi lain terkait dengan pohon ini. Kita masih boleh kok menggeser atau memindahkan, tidak harus dengan asal tebang misalnya. Nah, karena ini salah satu yang memberikan kontribusi terhadap adanya polusi itu tadi gitu, supaya kita juga low carbon tadi lah ya, tidak semakin meningkat, tapi kita bisa menekan karbon atau polusi udara. Menekan seminimal mungkin ya, Bu. Iya, melakukan hal yang paling kecil tadi, Mbak. Iya. Vegetasi itu jadi kan fungsinya Betul, itu tadi ya, Bu. iya. Ekologis, ekonomi, Betul, juga estetik ya. Jadi banyak banyak fungsi. banget. Jadi kita tuh harus ngiman-ngiman gitu ya, Iya. tidak insidental atau gerusa-gerusu untuk tadi misal ada kejadian merusak ataupun cepat-cepat untuk ingin terbang dan karena nunggu sampai gede tuh lama banget loh, iya, Mbak. betul, Puluhan Bu. tahun loh. Jadi jangan gampang terus misalnya nanti diganti. Ya tapi gantinya seberapa besar. Betul. Terus dia kemudian akan menjadi besar berapa puluh tahun. Betul, itu takes time ya. Iya. Long time Betul, gitu. Maksudnya iya. Oke, Bu Ana, nggak kerasa loh ini kita udah bincang-bincang gitu. Kan tadi dibilang kalau ngomong lingkungan itu Iya, banyak sekali ya, Bu. Tadi mungkin ya itu ya kita harus mulai dari hal yang paling kecil ya, Bu. Iya, Pertama betul. membentuk mindset dan karakter bagi generasi penerus ya. Betul. Itu yang mungkin utama yang bisa Betul, kita betul. lakukan. Betul, Hal terkecil yang mungkin penting untuk kita lakukan, tapi belum pelaksanaannya itu belum optimal. Iya, betul. Butuh dukungan semua pihak. Iya, betul, Ibu. Mungkin yang terakhir, Ibu. Siap. Sudah terakhir ini. Saya masih mau cerita banyak loh. Oh iya, saya juga pengen, Bu. Tapi ini karena keterbatasan nih, Ibu. Nanti, siap. Ini, apakah apa harapan Ibu gitu, untuk menciptakan kota Solo itu menjadi tadi kota yang sustainable, green cities gitu. Terutama green mice ya. Green mice, green environment, Bu. Tidak hanya green mice, saya kira. Ya. Bagaimana menciptakan indah kota sekali Solo ya. Itu menjadi kota yang green environment. Menurut Bu Ana, bagaimana? Itu angan-angan yang luar biasa. Green building, green hospital, green, pokoknya semuanya judulnya pakai green. Green. Nah, itu luar biasa. Itu angan-angan yang luar biasa sekali. Hanya memang sekali lagi kita untuk menuju ke sana, kalau tidak ada keterlibatan semua pihak, tidak paham, bahkan ini akan menjadi berat gitu ya. Sehingga
mungkin hanya menjadi angan-angan atau impian atau harapan. Wacana. Nah, wacana. Sehingga kalau tadi bagaimana apa tadi Mbak Tia tadi harapan saya secara pribadi mungkin bahkan dari institusi dari DLH atau bahkan pemerintah kota ya ini sangat berharap untuk kita harus bisa mewujudkan dengan apa semua pihak paham dan kemudian semua pihak berperan di dalam yang green semuanya tadi. Salah satunya topik kita bincang kita pagi ini adalah green mice dulu. Nah, kalau kita mau jadi mice-nya Kota Surakarta menjadi green mice, ya monggo semua pihak untuk kita peduli terhadap lingkungan supaya betul-betul Solo ini betul-betul tidak hanya mice tapi green mice tadi gitu Mbak. Iya, menarik sekali Ibu, sangat senang ya berbincang dengan Bu Ara ini sangat interaktif, kemudian sat-sat gitu. Beliau ini sudah pakar dan ahli sekali di berbagai hal di bidang lingkungan gitu ya. Oke, mungkin matur nuwun sangat Bu Ana untuk Sami-sami Mbak waktunya. Mungkin nanti bisa membuka wawasan bagi banyak pihak, kemudian mereka lebih tertarik lagi untuk berkunjung ke Solo. Dan tentu tidak lupa bahwa mereka tetap harus punya mindset peduli atau care terhadap lingkungan. Sehingga Kota Solo ini mungkin dapat menjadi kota yang green and sustainable, ya, green and sustainable city. Amin. Tapi itu tadi ya Bu, kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dari berbagai pihak. Siap. Oke, demikian podcast sesi 1 kita pada hari ini dengan narasumber yang sangat-sangat membuat kita terkesan ya, Ibu Kristiana Haryanti, API MSI MM. Matur nuwun Ibu, semoga lain waktu kita dapat bertemu kembali dengan topik bahasan yang lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.